Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak Channel bersama saya Faris Yustian. Untuk materi kali ini kita akan membahas perbedaan antara PPh pasal 4 ayat 2 dan juga PPh pasal 23 terkait penghasilan berupa sewa. Jadi nanti akan ada perbedaan-perbedaan antara dua jenis pajak ini. Perbedaan yang pertama adalah dari sisi objeknya. Di PPh pasal 4 ayat 2, objeknya adalah tanah dan atau bangunan. Jadi hanya ada dua objeknya, tanah dan atau bangunan. Jadi ketika kita menyewakan sebuah rumah, tanah, ruko, gedung, dan sebagainya, maka nantinya kita akan dipotong PPh 4 ayat 2. Yang memotong siapa? Yang memotong adalah yang menyewa, yang memberikan penghasilan. Itu adalah objeknya. Sementara kalau di PPh pasal 23, objeknya berarti selain tanah dan bangunan. Contohnya seperti apa? Misalkan kita punya mobil, kita punya traktor, kita punya alat, kita punya sound system, dan sebagainya, maka ketika kita menyewakan alat-alat tersebut atau kendaraan tersebut, maka nantinya kita akan dipotong di PPh pasal 23. Yang memotong adalah yang menyewa, yang memberikan penghasilan. Itu adalah perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua adalah dari sisi tarifnya. Untuk di PPh pasal 4 ayat 2, tarifnya adalah 10%. Sementara kalau di PPh pasal 23 atas sewa, tarifnya adalah 2%. Bagaimana jika yang menyewakan itu tidak punya NPWP? Maka di PPh pasal 4 ayat 2 tarifnya tetap sama, yakni 10%. Sementara kalau di PPh pasal 23 tarifnya menjadi 100% lebih tinggi. Jadi yang awalnya 2% menjadi 4%. Jadi sebaiknya Anda punya NPWP untuk itu. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah dari sisi sifatnya. Di PPh pasal 4 ayat 2, sifatnya adalah final. Final artinya sudah selesai. Ketika kita dipotong pajak, ketika kita memotong pajak PPh pasal 4 ayat 2, maka sifatnya final, sudah selesai. Tidak perlu diperhitungkan lagi di jenis pajak yang lainnya. Jadi cukup dilaporkan saja di SPT tahunan, ada lampiran tersendiri, tidak sebagai kredit pajak. Sementara kalau di PPh pasal 23 sifatnya non-final, artinya ketika kita mendapatkan bukti potong pasal 23, itu masih bisa kita kreditkan. Jadi penghasilan kita masih kita bisa perhitungkan di SPT tahunan kita. Jadi jangan sampai kita tidak mendapatkan bukti potong, karena itu bisa mengurangi pajak terutang kita. Sementara perbedaan yang keempat adalah dari sisi bukti potongnya tadi. Kalau di PPh pasal 4 ayat 2, bukti potongnya diberikan ke yang menyewa, ke si yang menyewakan dengan cara kita membuat bukti potong bisa berupa dokumen PDF, Excel, dan sebagainya, atau melalui aplikasi ISPT pasal 4 ayat 2. Sementara kalau di pasal 23, bukti potongnya sekarang menggunakan e-Bupot pasal 23, aplikasi terbaru dari DJP. Nah, sementara di perbedaan yang kelima adalah dari sisi cara penyetorannya. Untuk di PPh pasal 4 ayat 3, si penyewanya adalah si pemotong yang memberikan penghasilan. Artinya, yang menyewa adalah yang menyetorkan, sekaligus yang memotong, sekaligus yang melaporkan. Yang menyewakan hanya akan mendapatkan bukti potong saja. Gitu. Jadi contohnya seperti ini. Ketika saya menyewa sebuah kendaraan, nilainya 10 juta, maka nantinya saya akan memotong 10 juta tadi, kalikan tarif 2%, 200.000, nantinya 200.000 ini nanti akan saya setor. Nah, bukti potongnya akan saya serahkan ke yang menyewakan mobil tadi.
yang menyewakan. Jadi, saya yang memberikan penghasilan, sekaligus saya juga yang nanti akan memotong PPh pasal 23-nya. Sementara kalau di PPh pasal 4 ayat 2, kita lihat dulu siapa sih penyewanya. Kalau penyewanya adalah orang pribadi, sementara kalau yang menyewakan adalah sama-sama orang pribadi, maka dia ya harus setor sendiri. Yang menerima penghasilan harus setor sendiri. Artinya yang menyewakan rumah atau ruko, dia yang harus setor sendiri. Contohnya, sewa ruko nilainya 10 juta. Maka dia juga harus menyetorkan sendiri PPh-nya sebesar 10% kali 10 juta. 1 jutanya nanti dia harus setor sendiri. Contoh kasus tadi adalah kalau penyewanya adalah orang pribadi. Kalau penyewanya adalah badan, maka WP badanlah, WP penyewanya lah yang harus setor. Jadi, si pemotongnya adalah si penyewanya. Dalam hal ini adalah WP badan tadi. Sementara, kalau yang OP tadi setor sendiri. Itu perbedaannya. Dan yang terakhir adalah dari cara pelaporannya. Kalau di PPh pasal 4 ayat 2, cara pelaporannya menggunakan SPT PPh pasal 4 ayat 2. Sekarang sudah bisa pakai ISPT, sudah lapornya bisa pakai e-filing juga. Sementara kalau di PPh pasal 23, cara penyetorannya tadi sudah, sekarang cara lapornya adalah menggunakan e-filing juga. Cara pembuatan SPT-nya pasal 23 sekarang menggunakan e-Bupot pasal 23. Jadi sama seperti e-Bupot tadi, cara bukti potongnya, maka ketika kita sudah membuat bukti potongnya, kita juga bisa langsung lapor SPT pasal 23-nya. Demikian, itu adalah perbedaan antara pasal 4 ayat 2 dengan pasal 23 terkait sewa. Jadi kalau saya bisa highlight, ada beberapa perbedaan. Yang pertama ada dari objek, kemudian dari tarif, kemudian dari sifat, final dan non-final, kemudian dari bukti potongnya, cara setornya, dan yang terakhir adalah cara pelaporannya. Demikian, semoga video ini berguna bagi Anda. Silakan subscribe bagi Anda yang tertarik dengan channel ini, dengan channel perpajakan ini. Silakan tulis di kolom komentar apabila ada pertanyaan. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.